Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sugiyarti, manajemen P2K dari kampus UICM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun masa depan telekomunikasi dengan strategi SDM yang adaptif. Sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, saya dengan bangga mempersembahkan visi strategi kami untuk mengoptimalkan potensi SDM dalam menghadapi dinamika sektor telekomunikasi yang terus berkembang. Fokus utama kami adalah menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, produktif, dan berkelanjutan. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur organisasi yang fungsional dan efisien. Di sini ada desain organisasi adaptif. Itu merancang struktur yang fleksibel untuk merespon perubahan pasar dan teknologi. Kami akan menerapkan model matriks untuk proyek-proyek lintas fungsi, mendorong kolaborasi dan inovasi yang lebih cepat. Selanjutnya ada pembagian peran yang jelas, yaitu mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap posisi dengan presisi untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan meningkatkan akuntabilitas. Ini akan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya ada sentralisasi vis desentralisasi, yaitu menyeimbangkan keputusan strategi pusat dengan otonomi operasional di tingkat tim. Ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat di lapangan sambil mempertahankan konsistensi visi perusahaan. Struktur organisasi kami dirancang untuk mendukung kelincahan dan inovasi, memungkinkan perusahaan untuk bergerak cepat dalam proses telekomunikasi yang sangat kompetitif. Ini akan memastikan setiap departemen dan individu bekerja menuju tujuan bersama dengan efisiensi yang maksimal. Selanjutnya ada strategi perekrutan untuk menarik bakat terbaik. Perekrutan adalah gerbang utama untuk membangun talent berkualitas ke dalam organisasi kami. Kami akan mengadopsi pendekatan multisalur untuk memastikan kami menjangkau kandidat terbaik dari berbagai latar belakang. Yang pertama, manfaat teknologi rekrutmen, yaitu menggunakan AI dan analitik data untuk menyaring kandidat, mengidentifikasi pola keterampilan, dan memprediksi kesesuaian budaya. Ini akan mempercepat proses seleksi dan meningkatkan kualitas kandidat. Yang kedua, kemitraan universitas, yaitu membangun hubungan erat dengan universitas terkemuka untuk program magang, rekrutmen kampus, dan proyek kolaboratif, dan melanjutkan jalur bagi talent baru untuk bergabung dengan kami. Yang ketiga ada employer branding yang kuat, membangun reputasi sebagai tempat kerja pilihan di sektor telekomunikasi melalui kampanye media sosial, testimoni karyawan, dan kehadiran di pameran kerja. Menarik kandidat bukan hanya karena posisi, tetapi juga karena budaya perusahaan. Selanjutnya ada program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif. Investasi dalam mengembangkan karyawan adalah investasi untuk masa depan perusahaan, dan kami akan merancang program pelatihan yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan industri telekomunikasi yang terus berubah. Yang pertama, pengembangan keterampilan teknis, yaitu ada pelatihan tentang teknologi terbaru seperti 5G, ada IoT, ada AI, dan komputasi awan. Ini akan memastikan karyawan kami selalu relevan dengan inovasi industri. Yang kedua ada keterampilan lunak dan kepemimpinan, meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kepentingan untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Selanjutnya ada
Pembelajaran berkelanjutan, yaitu mendorong budaya pembelajaran seumur hidup melalui platform e-learning, lokal karya, dan sertifikat profesional. Kami percaya bahwa dengan memberdayakan karyawan melalui pengetahuan dan keterampilan baru, mereka akan termotivasi dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya ada strategi retensi dan keterlibatan karyawan. Mempertahankan talenta terbaik dan menjaga mereka tetap terinovasi adalah kunci keberlanjutan. Kami akan menerapkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Di sini ada paket kompensasi kompetitif, yaitu menawarkan gaji dan tunjangan yang menarik, selaras dengan standar industri untuk memastikan kami tetap menjadi pilihan utama bagi talenta. Selanjutnya ada pengakuan dan apresiasi, yaitu mengimplementasikan program, pengakuan kinerja, dan penghargaan untuk menghargai kontribusi luar biasa dari karyawan. Selanjutnya ada budaya kerja positif, menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghormati, dan mendukung di mana setiap karyawan merasa dihargai dan memiliki suara. Selanjutnya ada peluang jenjang karir, penyediaan jalur jenjang karir yang jelas, dan peluang promosi. Ada memotivasi karyawan untuk tumbuh dan berkembang bersama perusahaan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja dan umpan balik berkelanjutan. Ini untuk memastikan efektivitas strategi SDM. Kami akan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang transparan dan proses umpan balik yang berkelanjutan. Di sini ada metrik kunci SDM. Yang ke-1, meningkatkan retensi karyawan. Yang kedua, kepuasan karyawan. Yang ketiga, waktu rata-rata perekrutan. Yang keempat, ada tingkat partisipasi pelatihan. Yang kelima, ada produktivitas per karyawan. Selanjutnya ada survei keterlibatan karyawan, yaitu melakukan survei tahunan dan pulsa untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengukur sentimen karyawan. Selanjutnya ada sistem umpan balik 360 derajat, yaitu mendorong umpan balik dari rekan kerja, manajer, dan bawahan untuk mengembangkan profesional yang holistik. Yang selanjutnya tinjau kinerja secara berkala, melakukan tinjau kinerja secara berkala dan teratur untuk menetapkan tujuan, memberikan umpan balik konstruktif, dan merencanakan pengembangan karir. Di sini kesimpulannya dan langkah selanjutnya, yaitu strategi SDM yang telah dipaparkan ini adalah cetak biru kami untuk membangun fondasi SDM yang kuat dan adaptif di perusahaan telekomunikasi kita dengan fokus pada struktur yang efisien, perekrutan strategis, dan pengembangan berkelanjutan dan retensi yang kuat. Kami yakin dapat menghadapi tantangan di masa depan dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Langkah selanjutnya yaitu pertama, membentuk tim implementasi SDM, menunjukkan tim lintas fungsi untuk mengawasi dan melaksanakan setiap pilar strategi. Yang kedua ada pilot program pelatihan, yaitu meluncurkan program pelatihan, percontohannya untuk kelompok karyawan tertentu dan mengumpulkan umpan balik. Yang ketiga ada kebijakan SDM, yaitu meninjau dan memperbarui kebijakan yang ada agar selaras dengan strategi yang baru. Yang terakhir ada komunikasi internal aktif, yaitu memastikan semua karyawan untuk memahami visi dan peran mereka dalam strategi SDM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama kita akan membangun tim yang tak terkalahkan. Terima kasih.